Selamat pagi. Mengawali aktivitas Anda di Kamis pagi ini, kami hadir di Liputan 6 Pagi tentunya dengan sejumlah informasi aktual tajam terpercaya. Ya betul, satu hari setelah pesta demokrasi tentu yang ingin kita ketahui adalah bagaimana hasilnya saat ini. Akan kami sajikan untuk Anda, saya Skolastika Sylvia dan Gracia, dan inilah Liputan 6 Pagi selengkapnya. Informasi pertama kami, Saudara, unggul dalam hitung cepat sejumlah lembaga survei, pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka menemui ribuan pendukungnya di Istora Senayan. Prabowo berjanji akan merangkul semua elemen kekuatan anak bangsa untuk membangun negeri. Prabowo Gibran merayakan kemenangan satu putaran versi quick count lembaga survei bersama ribuan pendukungnya di Istora Senayan, Jakarta. Di acara ini, Gibran sempat digendong oleh ajudan Prabowo, Mayor Teddy Indrawijaya. Berikut momen terbaik yang kami rekam. Ya, euforianya tidak hanya di Jakarta. Pendukung Prabowo Gibran juga konvoi keliling kota Mobagu, Sulawesi Utara setelah dinyatakan unggul dalam hitung cepat sejumlah lembaga survei. Ada juga pendukung yang rela mencukur habis rambutnya hingga gundul sebagai wujud syukur. Komisi Pemilihan Umum melakukan penghitungan suara resmi atau real count untuk Pilpres di tingkat nasional. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan serta Cawapres Muhaimin Iskandar menanggapi santai hasil hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei. Anies meminta pendukungnya untuk tetap mengawal proses penghitungan pemilu dan menghormati apapun hasil akhir yang telah ditetapkan oleh KPU. Keunggulan sementara pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Gibran di sejumlah lembaga hitung cepat juga ditanggapi Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ganjar menyatakan bahwa perhitungan di internal partai masih berjalan dan masih menunggu hasil akhir. Setelah menyaksikan perhitungan cepat, Capres dan Cawapres nomor urut 1 Anies Muhaimin bertemu dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala. Sejumlah ketum parpol koalisi dan paslon Ganjar Mahfud menyambangi kediaman Megawati Soekarno Putri usai mencoblos. Pertemuan yang berlangsung selama 2 jam dan secara tertutup membahas indikasi kecurangan selama proses pemilu. Pemilihan presiden diprediksi hanya berlangsung satu putaran. Lembaga survei Carta Politika Indonesia mencatat pasangan Prabowo Gibran unggul lebih dari 50% dibandingkan dengan dua paslon lainnya. Hasil akhir resmi pemilu menunggu penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU. Seusai pemilihan presiden, Ketua Tim Kerja Strategis Prabowo Gibran yang juga Menteri Investasi, Kepala BKPM langsung dipanggil Presiden Joko Widodo. Bahlil Lahadalia diminta segera meningkatkan investasi di Indonesia karena pemilihan presiden diperkirakan hanya berlangsung satu putaran sesuai hasil survei sejumlah lembaga survei. Berikut keterangan Menteri Investasi Kepala BKPM setelah dipanggil Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden menggunakan hak pilihnya di TPS di dekat kediamannya masing-masing. Berikut rangkuman saat para capres dan cawapres mencoblos. Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iriana juga menggunakan hak pilihnya dan mencoblos di TPS 10 Gambir, Jakarta Pusat. Sejumlah tokoh nasional seperti Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Presiden Republik Indonesia ke-5 Megawati Soekarno Putri juga menggunakan hak pilihnya di TPS di dekat para tokoh nasional tinggal. Raja Kesultanan Keraton Yogyakarta yang juga Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan hak suaranya dalam pemilu 2024 di TPS 12 Kecamatan Keraton Yogyakarta. Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Daerah Ridwan Kamil mencoblos bersama sang istri Atalia dan ibu mertua di Bandung, Jawa Barat. Sejumlah warga di Jakarta tetap antusias menggunakan hak pilih pemilu 2024 di tengah kepungan banjir pada Rabu siang. Mereka tetap bersemangat meskipun harus menerobos banjir baik dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan. Banjir juga melanda kawasan Tangerang Selatan, Banten. Sejumlah TPS juga ikut terendam banjir. Akibatnya pencoblosan pun ditunda. Sementara salah satu TPS di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dipindahkan ke rumah warga karena tenda TPS bocor. Sejumlah tempat pemungutan suara di kawasan Pegangsan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara masih melakukan penghitungan surat suara pemilu hingga Kamis dini hari tadi. Puluhan tempat pemungutan suara atau TPS di Demak, Jawa Tengah terpaksa dipindah karena terdampak banjir. Sedangkan TPS di Mojokerto, Jawa Timur ambruk setelah diterjang angin kencang.
Sederet kisah duka mewarnai hari pemilu 2024. Petugas KPU meninggal dunia usai kelelahan saat bertugas. Sebuah tabung gas meledak hingga membakar sebuah rumah dan TPS di Kota Bandung, Jawa Barat pada Rabu petang. Bahkan beberapa logistik pemilu ikut terdampak. Selain itu, 7 orang harus dibawa ke rumah sakit akibat mengalami luka bakar. Sebagian pekerja ibu kota negara Nusantara di Sepaku Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur gagal menyalurkan hak pilihnya dalam pemilu 2024. Hal ini terjadi karena nama mereka tidak terdaftar sebagai pemilih tambahan. Panglima TNI dan Kapolri memastikan pelaksanaan pemilu berjalan aman. Meski demikian, ada beberapa daerah yang terpaksa melakukan pemungutan suara susulan karena terkena bencana. Lantaran sejumlah permasalahan teknis, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari menyatakan pemilihan susulan berpotensi digelar ulang di 668 tempat pemungutan suara yang tersebar di 4 provinsi di seluruh Indonesia. Ada hantu bergentayangan di TPS 23 Kelurahan. Anda masih bersama kami di Liputan 6 Pagi, Saudara. Berbagai cara dilakukan untuk memeriahkan pemilu 2024 seperti mendirikan TPS unik. Ya, di Surabaya, Jawa Timur, TPS didirikan di tengah area kuburan dan petugasnya berkostum hantu. Keributan mewarnai tahap pemungutan dan penghitungan suara di Mimika, Papua Tengah dan Maluku Tengah, Maluku. Unggul dalam hitung cepat, pasangan Prabowo Gibran menemui ribuan pendukungnya. Terima kasih Anda masih menyaksikan Liputan 6 Pagi. Unggul dalam hitung cepat sejumlah lembaga survei. Pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka menemui ribuan pendukungnya di Istora Senayan. Prabowo berjanji akan merangkul semua elemen kekuatan anak bangsa untuk membangun negeri. Dan demikian Liputan 6 Pagi hari ini. Saksikan selalu informasi aktual tajam terpercaya hanya melalui layar SCTV dan juga akun YouTube Liputan 6 SCTV. Pastinya jangan lupa di-subscribe. Kalau begitu saya Gracia Benz, Skolastika Silvia dan segenap kru yang bertugas pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan salam SCTV.